Selamat malam. Duduk atau berbaringlah dengan nyaman dan bersiaplah untuk terlelap di bawah alunan suara kosmos. Bayangkan, suatu pagi Anda terbangun dan dunia di luar jendela terasa 2 kali lebih redup. Matahari tidak bersinar secerah biasanya. Lampu jalan terlihat jauh dan samar, dan bola lampu di kamar Anda nyaris tak bersinar. Terdengar seperti permulaan novel fiksi ilmiah, bukan? Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa hal serupa, namun dalam skala yang jauh lebih kolosal, saat ini sedang terjadi pada seluruh alam semesta kita? Para astronom di seluruh dunia tengah dihadapkan pada sebuah misteri besar yang mempertanyakan pemahaman fundamental kita tentang kosmos. Data yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta yang sulit dipercaya. Alam semesta kita menjadi lebih gelap, dan kecepatannya jauh melampaui prediksi semua model yang kita miliki. Ini bukan hanya sekadar peredupan lambat dari bintang-bintang yang jauh. Ini adalah penggelapan global yang tak terjelaskan, seolah-olah ada seseorang yang perlahan memutar tombol dimmer atau peredup cahaya, mengurangi kecerahan total seluruh jagat raya. Dalam sesi pengantar tidur malam ini, kita akan menyelami inti dari misteri tersebut. Kita tidak akan terburu-buru. Kita akan menguraikan, perlahan dan dengan tenang, bagaimana para ilmuwan mencapai kesimpulan mengejutkan ini, hipotesis apa yang mereka ajukan, dan apa artinya semua ini bagi kita. Bersiaplah untuk tenggelam dalam misteri terbesar abad ke-21. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kegelapan yang membingungkan ini, mari kita pahami bagaimana cara mengukur kecerahan seluruh alam semesta. Ini bukanlah bola lampu yang bisa kita sambungkan ke alat pengukur. Jawabannya terletak pada apa yang disebut para astronom sebagai cahaya latar belakang ekstra galaksi. Bayangkan Anda berada di ruangan gelap total tanpa sumber cahaya langsung. Namun, jika kamar-kamar sebelah menyalakan lampu, cahayanya akan merembes di bawah pintu, terpantul dari dinding, dan ruangan Anda tidak akan benar-benar hitam. Anda akan merasakan pancaran cahaya yang samar dan tersebar. Cahaya latar belakang ekstra galaksi adalah hal yang sama, namun dalam skala kosmos. Ini adalah gabungan cahaya dari semua bintang dan galaksi yang pernah ada dan masih ada di alam semesta. Cahaya ini menembus setiap ruang. Untuk mengukurnya, para ilmuwan mengarahkan teleskop paling kuat, seperti Hubble, ke bagian langit yang tampaknya paling kosong. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, mengumpulkan foton yang datang dari wilayah gelap tersebut. Dengan menganalisis cahaya ini, mereka dapat membuat peta kecerahan total kosmos. Selama puluhan tahun, besaran ini dianggap relatif konstan, hanya menyesuaikan dengan peredupan lambat dan terprediksi seiring menuanya bintang-bintang. Kita memiliki model yang rapi dan indah, yang menjelaskan bagaimana alam semesta lahir dalam kilatan Big Bang yang menyilaukan, lalu secara bertahap mendingin, menyalakan miliaran matahari. Namun, data terbaru menghancurkan keindahan model ini. Penurunan kecerahan ternyata tidak terjadi secara linear atau bertahap. Ada semacam lonjakan. Alam semesta telah meredup hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan apa yang kita amati hanya beberapa ribu tahun yang lalu dalam skala waktu kosmik. Nah, bagaimana kisah ini bermula? Sinyal-sinyal peringatan pertama muncul saat para ilmuwan menganalisis data dari proyek Galaxy and Mass Assembly atau disingkat GAMA. Ini adalah salah satu survei langit paling ambisius yang mempelajari ratusan ribu galaksi pada berbagai jarak dari kita. Tujuan proyek ini adalah membuat peta 3 dimensi distribusi materi di alam semesta. Namun, di samping tujuan utama itu, para ilmuwan juga mengukur cahaya yang dipancarkan oleh galaksi-galaksi tersebut. Ketika tim astrofisikawan internasional menggabungkan data yang mencakup spektrum cahaya dari ultraviolet hingga inframerah jauh, mereka menemukan sebuah kejutan besar. Mereka mendapati bahwa energi yang diproduksi oleh bagian alam semesta yang mereka teliti saat ini hanya setengah dari energi yang dihasilkan 2 miliar tahun yang lalu. Bayangkan sebuah kota yang dalam waktu relatif singkat, tiba-tiba hanya mengonsumsi setengah dari listrik biasanya. Pikiran pertama yang muncul tentu adalah, periksa kembali meteran atau alat ukurnya. Dan itulah yang dilakukan para ilmuwan. Mereka menguji ulang kalibrasi instrumen, memperhitungkan semua kemungkinan kesalahan,
dan meninjau kembali metodologi perhitungan. Namun, hasilnya tetap sama. Alam semesta benar-benar kehabisan napas atau melemah. Cahaya yang kita lihat dari galaksi-galaksi yang jauh telah menempuh perjalanan miliaran tahun untuk sampai kepada kita. Oleh karena itu, saat kita melihatnya, kita sedang melihat masa lalu. Dengan membandingkan cahaya dari galaksi yang lebih dekat, yang berarti bagi kita galaksi itu lebih muda, dengan cahaya dari galaksi yang jauh, yang berarti lebih tua. Para astronom mampu membuat grafik produksi energi dari waktu ke waktu. Dan grafik ini tidak hanya menunjukkan penurunan, melainkan sebuah kemerosotan tajam. Penemuan ini yang kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah bergengsi, pada awalnya disambut dengan skeptisisme. Banyak yang mengira ini hanyalah anomali lokal atau adanya faktor yang belum diperhitungkan. Namun, pengamatan lanjutan yang dilakukan menggunakan teleskop lain, termasuk Observatorium Antariksa NASA dan Badan Antariksa Eropa, hanya memperkuat kesimpulan awal. Alam semesta benar-benar sedang melalui fase penurunan energi. Ia perlahan, namun pasti mulai tenggelam dalam kegelapan. Ini bukan berarti matahari akan padam besok. Ini adalah tentang nilai rata-rata untuk seluruh kosmos. Namun, fakta dari proses ini sendirilah yang mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu penyebabnya. Dan disinilah bagian paling menarik dimulai. Hipotesis pertama, dan yang paling jelas yang mulai dipertimbangkan para ilmuwan adalah sesuatu yang sangat mudah dipahami. Bagaimana jika ada sesuatu yang menghalangi cahaya untuk mencapai kita? Bagaimana jika jumlah debu di antara galaksi-galaksi meningkat? Kita terbiasa membayangkan ruang angkasa sebagai vakum yang sempurna, ruang yang benar-benar kosong. Namun, faktanya tidak sepenuhnya demikian. Medium antar galaksi dipenuhi oleh gas yang sangat tipis, partikel elementer, dan ya, debu kosmik. Debu ini terdiri dari partikel silikat dan grafit yang sangat kecil, yang dilemparkan ke angkasa saat terjadi ledakan supernova, atau dibawa oleh angin bintang dari raksasa merah yang menua. Setiap butiran debu ini adalah penghalang mikroskopis bagi perjalanan cahaya. Satu butir debu mungkin nyaris tidak terlihat, tetapi ketika triliunan butir debu semacam itu menghalangi jalan foton, dampaknya menjadi signifikan. Cahaya diserap dan dihamburkan, menyebabkan objek-objek yang jauh terlihat lebih redup dan lebih merah bagi kita. Efek ini disebut pemerahan atau reddening. Inti hipotesis ini adalah bahwa, karena alasan tertentu, jumlah debu antar galaksi telah meningkat secara dramatis. Mungkin terjadi malapetaka global, seperti serangkaian ledakan supernova besar di masa lalu, yang mengotori atau membuat angkasa menjadi berasap. Atau mungkin sifat debu itu sendiri yang berubah, membuatnya lebih baik dalam menyerap cahaya. Ide ini sangat menarik karena kesederhanaannya. Hipotesis ini tidak menuntut kita untuk meninjau kembali hukum-hukum fundamental fisika, melainkan hanya berasumsi bahwa kita telah meremehkan tingkat kekotoran alam semesta. Untuk menguji hipotesis ini, para astronom mulai mencari jejak-jejak dari pemerahan tersebut. Jika debu yang menjadi penyebabnya, ia seharusnya menyerap cahaya biru lebih kuat daripada cahaya merah. Ini berarti spektrum galaksi-galaksi yang jauh harus bergeser secara sistematis ke sisi merah, bahkan lebih dari yang bisa dijelaskan oleh ekspansi kosmologis. Pengukuran cermat pun dimulai. Para ilmuwan membandingkan warna ribuan galaksi yang berada pada jarak yang sama, tetapi di arah yang berbeda. Jika memang ada awan debu tunggal, pengaruhnya seharusnya relatif sama terhadap semua galaksi tersebut. Namun, hasilnya justru bertentangan. Efek pemerahan memang teramati di beberapa arah, tetapi tidak muncul di arah yang lain. Gambaran keseluruhannya tidak menyatu. Debu kosmik tidak bisa menjadi satu-satunya penjelasan universal. Meskipun hipotesis debu kosmik tidak mampu menjelaskan keseluruhan fenomena ini, hal itu mendorong para peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Bagaimana jika masalahnya bukan pada cahaya yang terhalang, melainkan pada cahaya yang memang berkurang sejak awal?
Pertanyaan ini mengarah pada teori utama kedua, melambatnya laju pembentukan bintang. Alam semesta tidak statis. Di dalamnya, bintang terus lahir dan mati. Bintang-bintang baru terbentuk dari gumpalan gas dan debu raksasa yang menyusut akibat gaya gravitasinya sendiri. Di pusat gumpalan tersebut, suhu dan tekanan meningkat hingga memicu reaksi termonuklir dan lahirlah matahari baru di langit. Proses ini sangat aktif di alam semesta muda, sekitar 3 hingga 4 miliar tahun setelah ledakan besar, Big Bang. Saat itu galaksi-galaksi dipenuhi gas dan bintang-bintang bermunculan seperti jamur di musim hujan. Era ini oleh para astronom disebut sebagai siang kosmik, cosmic noon. Namun seiring waktu, pasokan bahan bangunan, yaitu gas bebas, mulai menipis. Gas tersebut telah habis digunakan untuk membentuk bintang atau dikeluarkan dari galaksi melalui ledakan supernova yang kuat. Akibatnya, laju pembentukan bintang mulai menurun secara bertahap. Ini adalah proses yang sudah dikenal dan lama diprediksi. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, telah melewati masa puncaknya. Berdasarkan model yang ada, alam semesta seharusnya meredup secara perlahan dan bertahap, seiring bintang-bintang tua mati dan bintang baru semakin jarang terbentuk. Tapi, bagaimana jika proses ini tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana jika karena suatu alasan, pembentukan bintang melambat jauh lebih drastis dari yang kita duga? Mungkin ada mekanisme yang belum kita ketahui, yang secara aktif menekan kelahiran bintang baru di galaksi-galaksi modern. Contohnya adalah lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Ketika lubang hitam ini secara aktif menyerap materi, mereka memancarkan semburan energi atau biasa disebut jet yang kuat. Semburan ini memanaskan dan mempercepat gas di sekitarnya, mencegahnya menyusut menjadi bintang. Mungkin aktivitas lubang hitam ini di masa lalu belum kita hargai sepenuhnya. Mereka secara harfiah dapat mensterilkan galaksi-galaksi mereka, menghentikan kelahiran generasi bintang baru. Ilustrasi dari fenomena ini dapat dilihat dengan membandingkan dua gambar. Galaksi spiral yang penuh dengan bintang biru muda dan galaksi elips yang sebagian besar terdiri dari bintang merah tua. Redupnya cahaya yang diamati bisa jadi berarti bahwa alam semesta secara massal bertransisi dari keadaan pertama ke keadaan kedua. Gagasan tentang penurunan drastis laju pembentukan bintang memang terdengar masuk akal. Namun, hipotesis ini juga memiliki celah. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa penurunan ini bisa terjadi begitu mendadak dan serentak di wilayah kosmos teramati yang begitu luas? Galaksi pada dasarnya adalah sistem terisolasi yang bekerja sendiri-sendiri. Sulit membayangkan ada proses tunggal yang memaksa mereka semua untuk mematikan proses penciptaan bintang secara serentak. Ini ibaratnya, semua kota di dunia tiba-tiba berhenti mencatatkan kelahiran bayi pada hari yang sama. Efek seserentak ini jelas membutuhkan faktor global yang bersifat meresap dan memengaruhi segalanya. Dan disinilah kita masuk ke wilayah misteri terbesar fisika modern, ranah energi gelap, dark energy. Energi gelap adalah bentuk energi hipotesis yang diyakini menjadi pendorong di balik perluasan alam semesta yang dipercepat. Kita belum memahami substansinya, tetapi kita melihat manifestasinya. Ia bekerja layaknya anti-gravitasi, menjauhkan galaksi satu sama lain dengan laju yang semakin cepat. Menurut model kosmologi standar, kepadatan energi gelap di alam semesta bersifat konstan dan tidak berubah seubah waktu. Sifat ini digambarkan oleh apa yang disebut konstanta kosmologi, cosmological constant, sebuah elemen yang pernah dimasukkan ke dalam persamaannya, kemudian dibuang oleh Albert Einstein sendiri. Namun, bagaimana jika asumsi itu keliru? Bagaimana jika energi gelap ternyata bukan konstanta? Bagaimana jika kekuatannya justru berubah, bahkan menguat seiring berjalannya waktu? Memang ada model-model teoretis yang mengizinkan energi gelap untuk mengalami amplifikasi. Salah satu model tersebut menggambarkan apa yang disebut energi hantu, phantom energy. Jika kepadatannya terus bertambah, percepatan perluasan semesta tidak hanya akan berlanjut, tetapi akan meningkat secara longsoran atau akselerasi yang tak terkendali.
Pada akhirnya, mungkin dalam puluhan miliar tahun mendatang, kekuatan energi gelap akan menjadi sedemikian besar sehingga mampu merobek ikatan gravitasi di dalam galaksi, sistem bintang, bahkan menghancurkan atom itu sendiri. Skenario akhir kosmik ini dikenal dengan nama robekan besar atau Big Rip. Namun, sebelum mencapai final apokaliptik tersebut, peristiwa lain yang kurang dramatis bisa saja terjadi. Penguatan energi gelap dapat berdampak langsung pada laju pembentukan bintang. Perluasan ruang angkasa akan meregangkan awan gas, menghalangi mereka mencapai kepadatan kritis yang dibutuhkan untuk keruntuhan gravitasi dan kelahiran bintang baru. Jika energi gelap baru-baru ini bertransisi ke fase yang lebih aktif, ini bisa menjadi saklar global yang secara serentak meredupkan pembentukan bintang di seluruh semesta. Dan penurunan kecerahan yang kita amati saat ini adalah pertanda awal dari datangnya robekan besar. Hipotesis ini tentu saja sangat menawan sekaligus menakutkan. Ia mengubah pengamatan astronomi yang sederhana menjadi potensi ramalan tentang akhir dari segala yang ada. Meskipun ini masih sebatas teori, gagasan ini memaksa kita untuk merenungkan kembali kekuatan fundamental yang sesungguhnya mengendalikan realitas kita. Mari kita lanjutkan eksplorasi sudut-sudut paling misterius dari kosmologi. Kali ini, kita akan membahas satu lagi pemain gelap di panggung semesta, yaitu materi gelap. Jika energi gelap bertugas mendorong alam semesta menjauh, materi gelap sebaliknya berfungsi sebagai perekat yang menahannya agar tetap menyatu. Ini adalah zat tak terlihat yang tidak memancarkan, tidak menyerap cahaya, namun memiliki daya gravitasi. Kita tahu keberadaannya karena kita melihat bagaimana materi gelap memengaruhi gerakan bintang dalam galaksi dan juga gugusan-gugusan galaksi. Tanpa materi gelap, galaksi akan tercerai-berai karena materi biasa yang terlihat di dalamnya tidak cukup massanya untuk mempertahankan bintang-bintang pada orbitnya. Materi gelap menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta, kira-kira 5 kali lipat lebih banyak daripada materi biasa atau materi barionik yang membentuk diri kita. Sama seperti energi gelap, kita hampir tidak tahu apapun tentang sifat dasar materi gelap. Kita hanya menduga bahwa ia terdiri dari partikel elementer eksotis yang belum ditemukan. Model standar fisika menyatakan bahwa materi gelap itu stabil. Ia tidak meluruh dan tidak berinteraksi dengan apapun selain gravitasi. Tapi, bagaimana jika asumsi ini salah? Ada teori alternatif yang menyebutkan bahwa partikel materi gelap bisa saja tidak stabil. Mereka mungkin meluruh secara perlahan, berubah menjadi partikel lain yang lebih ringan, misalnya neutrino, atau bahkan foton. Jika peluruhan semacam itu terjadi, pasti ada pelepasan energi yang menyertainya. Sekilas, ini seharusnya membuat alam semesta menjadi lebih terang, bukan lebih gelap. Namun, ada skenario lain yang perlu dipertimbangkan. Contohnya, materi gelap bisa saja tidak meluruh, melainkan mengalami anihilasi atau saling menghancurkan ketika partikel-partikelnya bertabrakan, atau ia bisa berinteraksi dengan materi biasa dengan cara yang belum bisa kita prediksi. Bayangkan sebuah model hipotetis di mana materi gelap dapat berubah ke kondisi baru, di mana ia mulai menyerap cahaya, atau mungkin saat ia meluruh, ia menghasilkan partikel yang bertindak sebagai katalis, mempercepat perubahan gas antar bintang menjadi debu kosmik yang justru mengaburkan cahaya bintang. Hubungan antara meredupnya semesta dan sifat materi gelap saat ini masih murni spekulatif. Kita belum punya bukti langsung untuk mendukung hipotesis ini, namun ini membuka jalan baru untuk penelitian. Jika kita berhasil membuktikan bahwa sifat materi gelap memang berubah seiring waktu, ini akan menjadi revolusi besar dalam fisika. Dan peredupan kosmos yang teramati mungkin adalah bukti observasional pertama dari revolusi ini. Para ilmuwan kini tengah mencari tanda-tanda tidak langsung dari peluruhan materi gelap. Misalnya, kelebihan sinar gamma atau positron yang datang dari pusat galaksi kita, tempat kepadatan materi gelap seharusnya paling tinggi. Sejauh ini, hasilnya masih belum meyakinkan, tapi pencarian terus berlanjut. Saat penjelasan yang biasa kita pegang menemui jalan buntu, para pemikir paling berani akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Bagaimana jika masalahnya bukan terletak pada alam semesta itu sendiri, melainkan pada pemahaman kita tentang hukum-hukum yang mengaturnya? Bagaimana jika keredupan kosmos hanyalah ilusi, bukan proses fisik yang sesungguhnya, tapi karena asumsi dasar kita tentang fisika ternyata keliru? Ini adalah jalur yang paling radikal dan paling sulit untuk dibuktikan. Jalur ini menuntut kita untuk meninjau kembali fondasi yang menjadi tumpuan seluruh kosmologi modern.
Salah satu fondasi tersebut adalah teori relativitas umum Einstein yang menjelaskan gravitasi. Fondasi lainnya adalah model standar fisika partikel elementer. Kita terbiasa menganggap teori-teori ini mutlak, tetapi sejarah sains mengajarkan kita bahwa setiap teori pasti memiliki batas penerapannya. Mungkin pada skala kosmologi yang sangat besar, hukum-hukum alam bekerja sedikit berbeda. Mari kita ingat kembali hipotesis lama yang sudah lama ditolak. Hipotesis cahaya lelah. Pada awal abad ke-20, ketika pergeseran merah galaksi ditemukan, beberapa ilmuwan, termasuk Fritz Zwicky, mengajukan gagasan bahwa hal itu bukan disebabkan oleh ekspansi alam semesta, melainkan karena foton cahaya kehilangan energi dalam perjalanannya menuju kita, seolah-olah menua. Ide ini kemudian dibantah oleh observasi, karena tidak mampu menjelaskan berbagai efek kosmologi lainnya, misalnya kecerahan tipe supernova tertentu. Namun, bagaimana jika ada mekanisme interaksi antara cahaya dan ruang waktu itu sendiri yang belum kita ketahui? Bagaimana jika ruang hampa atau vakum tidak sepenuhnya kosong? Dan setelah melintasi miliaran tahun, cahaya memang kehilangan sebagian energinya, misalnya berubah menjadi gelombang gravitasi atau partikel lain. Ya, jika efek semacam itu benar-benar ada dan intensitasnya baru-baru ini meningkat, ini akan menciptakan ilusi bahwa galaksi-galaksi jauh tampak menjadi lebih redup. Arah lain yang mungkin adalah modifikasi pada teori gravitasi. Ada banyak teori alternatif seperti MOND atau dinamika Newton termodifikasi dan teori dengan dimensi ruang tambahan. Dalam beberapa model ini, konstanta gravitasi dapat berubah seiring waktu atau bergantung pada kepadatan materi. Perubahan seperti itu tentu dapat memengaruhi dinamika ekspansi alam semesta dan sebagai konsekuensinya mengubah cara kita menginterpretasikan kecerahan objek-objek yang jauh. Tentu saja, teori baru apapun tidak hanya harus menjelaskan keredupan alam semesta, tetapi juga harus selaras dengan semua observasi astronomi lainnya, mulai dari pergerakan planet di tata surya hingga radiasi latar kosmik. Ini adalah tugas yang sangat rumit. Begitu today. Namun, kemungkinan bahwa kita sedang berdiri di ambang penemuan fisika baru sungguh menginspirasi seluruh generasi ahli teori. Misteri kosmos yang memudar ini bisa jadi merupakan kunci menuju revolusi ilmiah berikutnya. Untuk mencari jawaban atas misteri kosmik ini, para astronom menaruh harapan besar pada instrumen andalan terbaru mereka, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Diluncurkan pada akhir tahun 2021, Webb adalah penerus Hubble, namun dengan kemampuan yang jauh lebih besar, terutama dalam spektrum inframerah. Mengapa hal ini sangat penting dalam mengatasi isu yang kita bahas? Pertama, Webb dapat melihat jauh lebih dalam ke masa lalu alam semesta. Cerminnya yang raksasa dan detektornya yang sangat sensitif memungkinkannya menangkap cahaya dari galaksi-galaksi pertama yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Ini memberi kita kesempatan untuk melacak sejarah pembentukan bintang, hampir dari awal mula hingga hari ini. Dengan membandingkan data Webb tentang alam semesta awal dengan data Hubble dan teleskop lain tentang era yang lebih baru, kita bisa menyusun kurva produksi energi yang sangat akurat dan terperinci seiring berjalannya waktu. Kita akan dapat melihat apakah penurunan kecerahan itu merupakan lompatan yang drastis atau proses yang lebih bertahap yang sudah dimulai sejak lama. Kita akan dapat menentukan secara pasti momen historis kosmik di mana titik balik ini terjadi. Kedua, Webb sangat ideal untuk mempelajari debu kosmik itu sendiri. Cahaya inframerah jauh lebih baik dalam menembus awan debu daripada cahaya tampak. Dengan mengamati galaksi dalam spektrum inframerah, Webb dapat melihat menembus tirai debu dan mengukur laju pembentukan bintang yang sebenarnya di dalamnya, bukan hanya yang tampak dari luar. Terlebih lagi, debu itu sendiri setelah menyerap cahaya bintang akan memanas dan mulai memancarkan radiasi pada inframerah jauh. Webb dapat menangkap emisi panas ini dan dengan demikian mengukur jumlah debu di galaksi-galaksi yang jauh secara langsung. Hal ini memungkinkan kita untuk mengonfirmasi atau menyangkal hipotesis tentang penyelimutan alam semesta. Dan yang ketiga, Webb memiliki kemampuan spektroskopi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia dapat mengurai cahaya dari objek-objek jauh ke dalam spektrum dengan resolusi tertinggi. Hal ini memungkinkan pengukuran yang tepat mengenai komposisi kimia gas, kecepatan pergerakannya, dan kondisi fisik di wilayah pembentukan bintang. Data ini dapat memberikan petunjuk untuk memahami mekanisme apa yang menekan kelahiran bintang baru, entah itu karena aktivitas lubang hitam atau faktor lainnya.
Hasil-hasil awal dari web sudah membawa banyak kejutan, menunjukkan bahwa galaksi-galaksi purba ternyata lebih masif dan maju daripada yang diperkirakan teori. Sangat mungkin dalam beberapa tahun ke depan, teleskop inilah yang akan memberi kita jawaban atas pertanyaan, mengapa alam semesta makin meredup? Ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran yang monolitik, melainkan sebuah proses hidup, bergejolak, dan penuh dengan perdebatan serta diskusi yang sengit, dan misteri meredupnya cahaya alam semesta tidak terkecuali. Dalam komunitas ilmiah, tidak ada konsensus tunggal mengenai penyebab fenomena ini. Berbagai kelompok peneliti mempertahankan hipotesis mereka, sambil terus mengajukan argumen-argumen yang baru dan segar. Para pendukung teori menurunnya laju pembentukan bintang menunjuk pada data yang diperoleh dari pengamatan galaksi-galaksi tertentu. Data tersebut menunjukkan bahwa di banyak galaksi, terutama galaksi elips yang masif, proses pembentukan bintang baru hampir sepenuhnya terhenti. Mereka berpendapat bahwa ini adalah proses penuaan alam semesta yang alami, yang mungkin terjadi jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Para penentang mereka, yaitu pendukung hipotesis debu kosmik, membantah bahwa kita tidak bisa menyimpulkan kondisi seluruh alam semesta hanya dari segelintir contoh. Mereka menyoroti bahwa banyak galaksi dengan pembentukan bintang yang aktif justru tersembunyi dari pandangan kita oleh awan debu yang sangat tebal. Menurut mereka, kita hanya tidak melihat sebagian besar dari fase masa muda alam semesta. Dan jika kita memperhitungkan cahaya yang tersembunyi ini, maka penurunan tajam yang dimaksud mungkin tidak ada. Diskusi ini semakin memanas ketika melibatkan energi gelap, dark energy, dan materi gelap, dark matter. Para fisikawan teoretis yang mengerjakan model-model eksotis melihat misteri ini sebagai kesempatan emas untuk menguji ide-ide mereka yang paling berani. Mereka membangun konstruksi matematis yang rumit, menghubungkan meredupnya kosmos dengan perubahan konstanta fundamental atau keberadaan medan dan partikel baru. Di sisi lain, para astronom pengamat menyikapi teori-teori semacam itu dengan kehati-hatian yang tinggi. Mereka menuntut bukti yang lebih kuat dan menunjukkan bahwa banyak model ini terlalu fleksibel, mereka dapat disesuaikan untuk menjelaskan hampir semua hal. Ada pula kelompok skeptis yang berpendapat bahwa seluruh masalah ini mungkin disebabkan oleh kesalahan sistematis dalam pengamatan atau interpretasinya. Mereka mengingatkan bahwa mengukur cahaya latar belakang ekstragalaksi adalah tugas yang sangat rumit. Kita harus menyaring cahaya dari bintang-bintang galaksi kita sendiri, cahaya zodiakal, pantulan sinar matahari dari debu di tata surya, dan berbagai gangguan lainnya. Sedikit saja kesalahan dalam memperhitungkan salah satu faktor ini dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Perdebatan ilmiah ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebaliknya tanda kekuatan metode ilmiah itu sendiri. Pengetahuan baru lahir justru dari benturan berbagai sudut pandang dan dari proses verifikasi timbal balik yang konstan. Setiap hipotesis diuji kekuatannya, setiap detail dianalisis dengan cermat. Dan apapun jawaban akhirnya, ia akan diperoleh sebagai hasil dari perjuangan intelektual yang intens dan menegangkan ini. Mari sejenak kita tinggalkan formula dan grafik. Mari kita renungkan, apa sebenarnya makna penemuan ini bagi kita, terutama pada tataran filosofis yang lebih mendalam. Kesadaran bahwa semesta, rumah kita yang maha luas ini, perlahan-lahan meredup, tentu saja menimbulkan perasaan campur aduk. Di satu sisi, pengetahuan ini membawa kita pada kerendahan hati. Ia mengingatkan kita tentang sifat fana eksistensi kita dalam skala kosmos. Era bintang-bintang terang yang memungkinkan munculnya kehidupan di bumi hanyalah momen singkat dalam sejarah panjang semesta. Kita hidup di masa yang penuh berkah, sebuah musim semi kosmik. Namun mau tak mau, ia akan diikuti oleh musim dingin kosmik yang panjang, dingin dan gelap. Gagasan ini mungkin terasa menekan. Semua yang kita bangun, semua pencapaian kita, seluruh sejarah peradaban manusia pada akhirnya akan lenyap dan mencair dalam kegelapan dingin semesta yang sedang sekarat. Namun, di sisi lain, kesadaran ini justru bisa mengisi kita dengan kekaguman mendalam dan rasa tanggung jawab. Kita adalah anak-anak bintang, terlahir dari sisa-sisa kematian mereka. Kita diberi kesempatan yang sangat unik, menjadi saksi atas drama kosmik yang luar biasa agung ini. Kita adalah bagian dari semesta yang mampu menyadari dirinya sendiri dan memahami takdirnya. Hal ini menuntut kita untuk mengemban semacam kewajiban untuk terus mempelajari, memahami, dan menghargai dunia tempat kita berada. Barangkali kita adalah satu-satunya penonton pertunjukan kosmik ini.
Kewajiban kita adalah tidak memalingkan wajah, melainkan menatap dengan mata terbuka lebar, meski kita tahu akhir dari pertunjukan ini akan menyedihkan. Lebih dari itu, misteri ini kembali memperlihatkan betapa sedikitnya hal yang benar-benar kita ketahui. Kita terbiasa membanggakan pencapaian sains, bangga dengan teleskop yang mampu melihat 13 miliar tahun cahaya ke masa lalu. Namun, sebuah pengamatan sederhana bahwa cahaya semesta meredup justru membuat para ilmuwan terbaik di dunia merasa bingung. Semesta masih menyimpan segudang misteri, dan dalam dorongan konstan untuk memahami, dalam perjalanan tanpa akhir dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, disitulah mungkin terletak hakikat utama keberadaan kita. Semesta boleh semakin redup, tetapi cahaya akal budi manusia yang berupaya memahaminya akan terus menyala terang. Mungkinkah yang kita saksikan ini bukan proses kepunahan satu arah, melainkan hanya salah satu fase dari siklus kosmik raksasa? Gagasan tentang alam semesta yang bersifat siklis sudah ada sejak zaman dahulu kala. Banyak budaya kuno dan sistem filosofis yang meyakini bahwa dunia tidak sekadar bergerak dari titik A ke titik B, melainkan melalui siklus berulang. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kosmologi modern pada umumnya menganut model linier. Ledakan besar, ekspansi, kemudian berakhir dengan pendinginan abadi, atau yang disebut kematian panas. Pilihan lain adalah penciutan kembali menjadi satu titik, atau penciutan besar. Namun, ada juga model-model siklus yang mencoba mendamaikan data ilmiah modern dengan intuisi kuno ini. Salah satu yang paling terkenal adalah teori semesta ekpirotik, atau siklus, yang dikembangkan oleh Paul Steinhardt dan Neil Turok. Dalam teori ini, alam semesta kita yang 3 dimensi dianggap semacam brain, seperti membran yang mengapung di ruang multidimensi. Sesekali, brain kita bertabrakan dengan brain paralel lainnya. Setiap tabrakan ini memicu ledakan besar yang baru dan memulai siklus evolusi yang baru. Dalam model ini, ekspansi alam semesta diikuti oleh penciutan yang lambat, tapi tidak sampai menjadi singularitas, melainkan sampai momen tabrakan berikutnya. Lalu, apa hubungannya dengan fenomena peredupan yang kita amati? Mungkin saat ini kita berada dalam fase siklus di mana dominasi energi gelap yang menyebabkan ekspansi yang dipercepat mulai berakhir. Efeknya melemah, digantikan oleh gaya gravitasi yang perlahan akan menarik alam semesta kembali. Perubahan keseimbangan gaya ini dapat menekan pembentukan bintang dan menyebabkan penurunan luminositas secara umum. Artinya, peredupan itu bukan pertanda kematian total, melainkan hanya pendahulu dari hembusan napas kosmik sebelum tarikan napas yang baru. Varian lain dari model siklus berpendapat bahwa konstanta fisika fundamental seperti kecepatan cahaya atau konstanta gravitasi dapat berubah secara perlahan selama satu siklus. Peredupan yang kita saksikan mungkin merupakan dampak dari perubahan semacam ini yang pada fase siklus berikutnya akan berbalik. Ide-ide ini memang masih berada di pinggiran pemikiran ilmiah. Mereka sangat sulit dibuktikan dan menuntut keberadaan objek eksotis seperti dimensi dan brain tambahan. Namun, mereka memberi kita bahan perenungan, mengingatkan kita bahwa masa depan kita mungkin tidak sesederhana dan selinier yang dibayangkan. Mungkin kegelapan yang kita saksikan bukanlah akhir, melainkan hanya jeda sebelum fajar yang baru. Sementara para teoretikus sibuk menyusun model mereka, para astronom pengamat terus melanjutkan kerja keras dalam mengumpulkan bukti. Untuk memecahkan misteri di balik meredupnya alam semesta, kita tidak cukup hanya mencatat fakta. Kita harus mencari bukti independen lainnya yang dapat mengarahkan kita pada penyebab spesifik. Ini adalah perburuan ilmiah sejati mencari petunjuk. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah mempelajari distribusi dan karakteristik gas antar galaksi. Jika hipotesis tentang penekanan pembentukan bintang itu benar, kita seharusnya melihat perubahan signifikan pada gas ini. Gas tersebut harus menjadi lebih panas dan lebih tipis, karena ia diaduk atau dipompa oleh semburan energi dari lubang hitam atau proses energi lainnya. Astronom mempelajarinya dengan menganalisis spektrum kuasar yang sangat jauh. Cahaya kuasar saat melewati awan gas antar galaksi dalam perjalanannya menuju bumi, meninggalkan sidik jari pada spektrumnya, yaitu garis serapan. Garis-garis ini memungkinkan kita menentukan suhu, kepadatan dan komposisi kimia gas pada berbagai tahap sejarah alam semesta. Dengan membandingkan kronik kosmik ini, para ilmuwan berusaha memahami bagaimana kondisi kelahiran bintang berubah seiring waktu. Petunjuk penting lainnya mungkin tersembunyi dalam radiasi latar belakang kosmik atau CMB, yaitu gema dari Big Bang.
Radiasi ini menyelimuti seluruh alam semesta dan membawa informasi tentang keadaannya saat alam semesta baru berusia sekitar 380.000 tahun. Jika ada proses energi global yang terjadi di masa lalu, misalnya peluruhan materi gelap secara massal atau perubahan sifat energi gelap, hal itu pasti meninggalkan jejak samar atau distorsi pada peta CMB. Wahana antariksa seperti Planck telah menciptakan peta radiasi ini dengan sangat rinci. Kini, para ilmuwan sedang menyisir data tersebut, mencari anomali yang mungkin berkorelasi dengan fenomena meredupnya cahaya yang kita amati. Arah penyelidikan ketiga adalah mencari apa yang disebut lilin standar pada jarak yang sangat jauh. Lilin standar adalah objek astronomi yang luminositasnya atau kecerahan intrinsik telah kita ketahui dengan baik. Yang paling terkenal adalah supernova tipe Ia. Dengan mengukur kecerahan tampaknya, kita dapat menentukan jarak objek tersebut secara akurat. Justru melalui supernova tipe Ia inilah perluasan alam semesta yang dipercepat dapat ditemukan. Jika kita berhasil menemukan dan mengukur supernova di galaksi-galaksi yang sangat jauh dalam jumlah yang memadai, kita bisa membangun peta perluasan alam semesta yang super akurat dan menguji apakah kepadatan energi gelap berubah seiring waktu. Pekerjaan ini memerlukan upaya besar dan koordinasi banyak observatorium di seluruh dunia. Namun langkah inilah yang berpotensi memberikan petunjuk penentu dalam kasus kosmik ini. Mari kita kembali membahas hipotesis perlambatan pembentukan bintang, dan kali ini kita akan mendalaminya lebih jauh. Kita sudah tahu bahwa cadangan gas di galaksi mulai menipis, namun itu baru separuh dari masalahnya. Sisi lain yang sama pentingnya adalah efisiensi pengubahan gas menjadi bintang. Ternyata, punya banyak gas pun tidak menjamin bintang akan terbentuk. Proses pembentukan bintang ini sangatlah rapuh dan sensitif. Agar proses ini dimulai, awan gas harus mendingin dan menjadi cukup padat, sehingga gaya gravitasi dapat mengalahkan tekanan internalnya. Banyak faktor yang bisa menghalangi hal ini. Salah satu musuh utama pembentukan bintang adalah yang disebut umpan balik. Feedback. Saat bintang masif pertama lahir di galaksi, mereka langsung mempengaruhi lingkungan sekitar. Radiasi kuat dan angin bintang yang mereka hasilkan memanaskan serta menyebarkan gas di sekitarnya. Dan ketika di akhir hidup singkat, mereka meledak sebagai supernova. Gelombang kejutnya bahkan bisa membersihkan seluruh wilayah galaksi dari gas. Ini menciptakan situasi paradoks. Pembentukan bintang itu sendiri justru menciptakan kondisi yang menghambat pembentukan bintang selanjutnya. Mekanisme pengaturan diri ini seharusnya menyebabkan peluruhan aktivitas yang mulus. Namun, mungkin kita telah meremehkan kekuatannya. Di sini, peran lubang hitam supermasif menjadi sangat penting. Saat ini kita tahu bahwa lubang hitam tersebut berada di pusat hampir setiap galaksi besar. Masanya berhubungan langsung dengan massa bagian pusat galaksi itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan lubang hitam dan pertumbuhan galaksi adalah dua proses yang saling terkait. Ketika lubang hitam aktif menelan gas, ia berubah menjadi kuasar, salah satu objek paling terang di alam semesta. Energi yang dilepaskan kuasar ini sangat kolosal. Energi tersebut tidak hanya memanaskan gas dalam galaksi, tetapi juga mampu mengusirnya sepenuhnya ke ruang antar galaksi. Proses ini kita sebut sebagai umpan balik dari inti galaksi aktif, yaitu AGN feedback. Jika ada lonjakan aktivitas inti galaksi ini di masa lalu alam semesta, hal ini dapat menjelaskan mengapa pembentukan bintang berhenti secara tiba-tiba dan global. Galaksi pada dasarnya telah mensterilkan dirinya sendiri, menghabiskan atau mengusir semua bahan baku pembangunannya. Dan kini, kita hanya bisa mengamati konsekuensi dari bencana kosmik ini. Bintang-bintang tua yang perlahan meredup, tanpa ada harapan untuk regenerasi. Seluruh kosmologi modern didasarkan pada prinsip kosmologis yang menyatakan bahwa dalam skala besar, alam semesta kita bersifat homogen dan isotropik. Ini berarti, ke arah manapun kita memandang, kita seharusnya melihat gambaran yang kurang lebih sama. Tidak ada pusat atau tepi yang spesifik. Namun, beberapa pengamatan terbaru mulai mempertanyakan prinsip fundamental ini. Bagaimana jika alam semesta tidak sehomogen yang kita duga? Bagaimana jika ternyata kita hidup di bagian alam semesta yang anomali atau spesial? Bayangkan saja, misalnya, tata surya kita dan galaksi-galaksi terdekat berada di dalam sebuah gelembung raksasa dengan kepadatan materi yang jauh lebih rendah. Gelembung, atau yang dikenal sebagai void, ini mungkin terbentuk di alam semesta awal akibat fluktuasi kepadatan yang acak. Jika kita berada tepat di pusat void semacam itu, persepsi kita terhadap alam semesta akan terdistorsi.
kita akan melihat galaksi-galaksi yang jauh menjauh dari kita lebih cepat daripada seharusnya. Ini terjadi karena kita didorong oleh materi yang lebih padat di luar gelembung tersebut. Hal ini bisa menciptakan ilusi ekspansi alam semesta yang dipercepat. Ilusi yang lantas kita jelaskan dengan mengandalkan keberadaan energi gelap. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan isu penggelapan alam semesta? Jika kita berada di wilayah dengan kepadatan materi yang sangat rendah, maka jumlah bintang dan galaksi di sekitar kita juga akan lebih sedikit daripada rata-rata alam semesta. Apa yang kita anggap sebagai keredupan global bisa jadi hanyalah efek lokal yang disebabkan oleh lokasi kita yang kurang menguntungkan. Intinya, kita hidup di desa kosmik dan kita menilai seluruh dunia berdasarkan cahaya redup desa kita tanpa melihat kemilau megapolitan yang jauh. Gagasan ini, yang dikenal sebagai hipotesis Giant Void atau void raksasa, sedang hangat diperdebatkan di kalangan komunitas ilmiah. Untuk mengujinya, kita perlu membuat pemetaan yang sangat akurat mengenai distribusi galaksi ke berbagai arah dan jarak yang berbeda. Jika kita benar-benar hidup dalam gelembung ini, kita harus bisa melihat tepiannya, yaitu wilayah di mana kepadatan galaksi meningkat secara drastis. Beberapa data, misalnya anomali dalam radiasi latar gelombang mikrokosmik, CMB, seperti titik dingin, cold spot, secara tidak langsung mengindikasikan kemungkinan adanya struktur raksasa semacam ini. Jika hipotesis ini terbukti, kita harus meninjau ulang tidak hanya alasan di balik keredupan alam semesta, tetapi juga seluruh konsep kita tentang energi gelap. Mungkin energi gelap itu tidak ada sama sekali, dan masalahnya hanyalah ketidakseragaman dunia kita. Penemuan bahwa alam semesta semakin redup secara langsung memengaruhi pandangan kita mengenai takdir kosmik di masa depan. Selama ini, kosmologi mengenal dua skenario utama. Yang pertama adalah penciutan besar atau Big Crunch. Jika kepadatan materi rata-rata di alam semesta cukup tinggi, gravitasi pada akhirnya akan menghentikan ekspansi dan membalikkannya. Galaksi-galaksi akan saling mendekat, suhu akan melonjak, dan pada akhirnya seluruh jagat raya akan kolaps menjadi satu titik super padat, persis seperti saat ia dilahirkan. Skenario kedua adalah kematian panas atau heat death. Jika kepadatan materi tidak memadai untuk menghentikan ekspansi, maka proses pemuaian ini akan berlangsung abadi. Galaksi akan saling menjauh, bintang-bintang akan kehabisan bahan bakar dan mati, materi akan meluruh, dan alam semesta akan bertransformasi menjadi ruang yang dingin, gelap dan kosong, tanpa ada aktivitas apapun. Penemuan energi gelap dan ekspansi yang dipercepat memang membuat skenario kematian panas menjadi lebih mungkin. Namun, penemuan itu juga memunculkan opsi ketiga yang jauh lebih eksotis, yaitu koyakan besar atau Big Rip yang dipicu oleh energi gelap fantom. Lantas, bagaimana penemuan peredupan ini memengaruhi keseluruhan gambaran tersebut? Jika peredupan ini disebabkan oleh penurunan drastis dalam laju pembentukan bintang, maka hal itu akan mempercepat datangnya kematian panas. Alam semesta akan menjadi gelap dan dingin jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Era bintang, Stelliferous Era, akan berakhir lebih cepat. Bintang-bintang terakhir akan kehabisan bahan bakar, dan alam semesta akan tenggelam dalam kegelapan abadi, hanya dipenuhi lubang hitam, bintang neutron, dan katai putih yang telah mendingin. Namun, jika hipotesis mengenai perubahan sifat energi gelap yang benar, situasinya menjadi jauh lebih menarik. Jika kepadatan energi gelap terus meningkat, maka koyakan besar sudah menanti kita. Sebaliknya, jika energi gelap melemah, bahkan sampai dapat berbalik polaritas, maka skenario penciutan besar kembali mungkin. Kita mungkin berada di titik balik, di mana ekspansi mulai digantikan oleh kontraksi. Atau, jika model siklus terbukti benar, peredupan yang kita saksikan saat ini hanyalah permulaan atau prelude menuju kelahiran kembali alam semesta yang baru. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan, mengapa alam semesta meredup, bukanlah sekadar memuaskan rasa ingin tahu ilmiah semata. Ini adalah kunci untuk memahami takdir akhir dari segala sesuatu yang ada. Saat kita mempelajari cahaya dari galaksi yang sangat jauh, pada hakikatnya kita sedang mencoba membaca babak terakhir dari buku penciptaan semesta. Dan sampai saat ini, kita tidak tahu apakah babak terakhir ini akan berakhir bahagia, berakhir tragis, ataukah ia akan ditutup dengan tanda elipsis. 3 titik yang menandakan adanya kisah baru yang belum sempat tertulis. Mari kita tinjau hipotesis debu kosmik dari sudut pandang yang berbeda.
Sebelumnya kita bahas bahwa debu ini mungkin terdistribusi tidak merata, dan itu tidak sepenuhnya menjelaskan adanya efek global. Namun, bagaimana jika yang berubah bukan hanya kuantitas debu, melainkan sifat-sifatnya? Komposisi debu kosmik bukanlah hal yang statis. Ia bergantung pada jenis bintang apa yang mendominasi di era tertentu. Bintang-bintang muda yang masif menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat dari helium, yang kemudian dilepaskan ke ruang angkasa saat terjadi ledakan supernova. Elemen seperti karbon, oksigen, dan silikon, inilah yang menjadi bahan pembentuk partikel debu. Sementara itu, bintang-bintang yang lebih tua dan kurang masif, seperti matahari kita, melepaskan selubung luarnya di akhir masa hidup mereka. Mereka juga memperkaya medium antar bintang, tetapi dengan serangkaian elemen yang berbeda. Mungkin, dalam sejarah alam semesta baru-baru ini, telah terjadi pergeseran tipe produsen debu yang dominan. Misalnya, era bintang masif telah berakhir, dan kini kontribusi utama justru datang dari bintang-bintang kelas menengah yang menua. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada ukuran rata-rata, bentuk, dan komposisi kimia partikel debu. Dan parameter-parameter inilah yang secara langsung menentukan cara debu berinteraksi dengan cahaya. Sebagai contoh, partikel grafit yang lebih besar bisa menyerap cahaya secara lebih efisien dalam rentang panjang gelombang yang lebih luas dibandingkan partikel silikat yang lebih halus. Jika karena alasan tertentu, proses penggumpalan partikel debu halus menjadi agregat yang lebih besar mulai terjadi di seluruh alam semesta, ini bisa meningkatkan total opasitas ruang antar galaksi, meskipun massa keseluruhan debu tidak berubah. Ini adalah efek yang halus dan kompleks, sangat sulit untuk diverifikasi melalui observasi. Kita perlu belajar cara menentukan sifat debu dari jarak jauh di galaksi-galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya dari kita. Namun, beberapa metode untuk ini memang sudah ada. Misalnya, analisis polarisasi cahaya yang melewati awan debu dapat memberikan informasi tentang bentuk dan orientasi partikel debu tersebut. Teleskop masa depan yang lebih kuat mungkin akan mampu melakukan pengukuran semacam ini dan menguji hipotesis yang rumit namun elegan ini. Hipotesis ini sekali lagi membawa kita kembali pada gagasan bahwa alam semesta adalah sistem yang kompleks dan berevolusi, di mana berbagai proses saling terkait. Mulai dari reaksi nuklir di inti bintang, hingga mikrofisika partikel debu yang berukuran sepersekian mikron. Mari kita kembali ke gagasan bahwa kita berada di lokasi spesial di alam semesta, namun kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita tidak berada dalam gelembung, void, melainkan sebaliknya di area dengan kepadatan tinggi yang disebut sebagai filamen atau dinding dari struktur berskala besar. Pada skala terbesar, alam semesta menyerupai jaring laba-laba raksasa. Galaksi dan gugusan galaksi membentuk serat-serat panjang, filamen, yang saling berpotongan di simpul-simpul padat. Di antara struktur-struktur ini, terbentang wilayah kosong yang masif, yang kita sebut voids, kekosongan. Kita tahu, galaksi Bima Sakti adalah bagian dari gugus lokal, yang selanjutnya merupakan bagian dari supergugus Virgo, dan itu semua adalah bagian dari struktur yang bahkan lebih besar yang dinamakan Laniakea. Artinya, kita jelas tidak tinggal di bagian paling kosong dari kosmos. Lalu, bagaimana hal ini dapat memengaruhi pengamatan kita? Cahaya dari galaksi-galaksi jauh harus melewati struktur padat ini. Gravitasi dari gugusan dan filamen galaksi dapat bertindak seperti lensa raksasa, mendistorsi sekaligus memperkuat cahaya dari objek-objek jauh. Efek ini dikenal sebagai gravitational lensing, pelensaan gravitasi. Kita terus mengamatinya dan menggunakannya untuk mempelajari galaksi-galaksi yang jauh. Tapi, bagaimana jika kita selama ini meremehkan dampak jaring kosmik ini terhadap kecerahan langit secara keseluruhan? Mungkin lingkungan super padat lokal kita memfokuskan cahaya dari bagian-bagian alam semesta yang jauh ke arah kita, membuatnya tampak lebih cerah secara artifisial daripada yang sebenarnya. Dan peredupan yang kita amati saat ini bukanlah proses nyata, melainkan akibat dari fakta bahwa kita, bersama dengan seluruh Laniakea, sedang bergerak keluar dari bagian filamen yang sangat padat menuju wilayah yang lebih renggang. Lensa kosmik kita melemah, dan kita mulai melihat alam semesta apa adanya, lebih redup. Hipotesis ini juga mempertanyakan prinsip kosmologis, karena mengimplikasikan bahwa apa yang kita lihat tidak mewakili seluruh alam semesta. Untuk mengujinya, kita perlu membuat peta 3 dimensi yang lebih akurat dan terperinci mengenai distribusi materi dalam ratusan juta tahun cahaya terdekat di sekitar kita.
kita harus memahami dengan tepat bagaimana pergerakan supergugus kita relatif terhadap struktur berskala besar. Pekerjaan ini sedang berlangsung, dan hasilnya mungkin memaksa kita untuk secara radikal meninjau kembali interpretasi kita terhadap data kecerahan alam semesta. Mungkin kegelapan tidak sedang datang, melainkan kita hanya sedang bergerak keluar dari zona penerangan buatan. Selain yang sudah disebutkan, ada juga hipotesis lain yang lebih eksotis yang berusaha menjelaskan misteri alam semesta yang meredup ini. Ide-ide ini berada di ujung terdepan fisika teoretis modern dan seringkali berbatasan dengan fiksi ilmiah. Namun, siapa tahu, mungkin saja kebenaran tersimpan di salah satu ide tersebut. Salah satu ide tersebut berkaitan dengan sifat dasar ruang hampa atau vakum itu sendiri. Dalam fisika kuantum, vakum bukanlah kehampaan mutlak. Ia dipenuhi oleh pasangan partikel dan antipartikel virtual yang terus-menerus lahir dan menghilang. Subkuantum ini memiliki energi, dan banyak fisikawan menyamakan energi vakum inilah dengan energi gelap. Model standar fisika beranggapan bahwa sifat-sifat vakum adalah tidak berubah. Namun, bagaimana jika vakum dapat berada dalam keadaan yang berbeda, sama seperti air yang bisa menjadi es, cairan, atau uap? Mungkin alam semesta kita saat ini berada dalam keadaan yang disebut vakum palsu, false vacuum. Ini adalah kondisi metastabil yang dapat bertahan sangat lama, tetapi tidak abadi. Pada suatu saat, akibat fluktuasi kuantum acak di suatu titik ruang angkasa, transisi fase dapat terjadi, vakum akan runtuh ke kondisi energi yang lebih rendah, yaitu kondisi vakum sejati, true vacuum. Transisi ini akan menyebar secepat cahaya dan gelembung vakum baru akan meluas, menelan segala sesuatu di jalannya. Di dalam gelembung ini, hukum fisika yang berlaku akan sangat berbeda dan materi yang kita kenal tidak akan bisa eksis. Mungkin peredupan yang kita amati adalah semacam pertanda awal dari transisi fase semacam ini. Bukan transisi itu sendiri yang mustahil kita selamat, melainkan perubahan tertentu pada sifat vakum palsu kita, yang membuatnya kurang stabil dan memengaruhi perambatan cahaya. Ini jelas merupakan hipotesis yang paling menakutkan, karena mengasumsikan bahwa alam semesta kita dapat berhenti eksis kapan saja tanpa peringatan sama sekali. Ide eksotis lainnya terkait dengan apa yang disebut alam semesta holografik. Teori ini mengemukakan bahwa seluruh ruang 3 dimensi kita hanyalah sebuah hologram, proyeksi informasi yang direkam pada permukaan 2 dimensi di batas alam semesta. Jika ini benar, maka hukum-hukum fisika, bahkan ruang waktu itu sendiri, mungkin tidak fundamental, melainkan emergent. Artinya mereka muncul dari aturan yang lebih sederhana yang mengendalikan informasi tersebut. Mungkin perubahan pada aturan-aturan dasar inilah yang menyebabkan efek makroskopis yang kita amati, seperti meredupnya cahaya kosmos. Terlepas dari hipotesis mana yang pada akhirnya terbukti benar, misteri meredupnya alam semesta telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perencanaan misi dan eksperimen astronomi di masa depan. Misteri ini bahkan telah menetapkan arah penelitian yang baru dan jelas untuk beberapa dekade mendatang. Prioritas utama dari arah baru ini adalah pembangunan teleskop baru, baik di darat maupun di luar angkasa. Di bumi, observatorium raksasa seperti Extremely Large Telescope atau ELT di Chili dan 30 Meter Telescope atau TMT di Hawaii sudah dalam tahap pembangunan. Dengan cermin raksasa berdiameter 39 dan 30 meter secara berurutan. Teleskop-teleskop ini akan mampu mengumpulkan cahaya jauh lebih banyak dibandingkan teleskop yang ada saat ini. Kapasitas ini akan memungkinkan mereka mempelajari galaksi yang sangat redup dan jauh dengan detail yang luar biasa, sekaligus menganalisis komposisi medium antar galaksi dengan akurasi yang belum pernah tercapai sebelumnya. Di luar angkasa, beberapa misi sedang direncanakan yang secara spesifik dirancang untuk mempelajari energi gelap, dark energy, dan struktur skala besar alam semesta. Contohnya adalah teleskop antariksa Eropa Euclid dan Observatorium Amerika Nancy Grace Roman Space Telescope. Tugas utama mereka adalah memetakan distribusi miliaran galaksi dalam format 3 dimensi, 3G. Peta ini akan memungkinkan kita untuk menguji prinsip kosmologis, menemukan voids raksasa dan filamen, serta mengukur bagaimana laju pemuaian alam semesta berubah sepanjang sejarahnya. Data ini akan menjadi ujian yang sangat krusial bagi banyak teori, mulai dari model energi gelap yang berubah-ubah hingga hipotesis tentang lokasi khusus kita di alam semesta. Selain itu, eksperimen generasi baru untuk mencari materi gelap, dark matter, yang dilakukan jauh di bawah permukaan bumi,
akan mempertimbangkan kemungkinan materi gelap mengalami peluruhan atau anihilasi. Para ilmuwan tidak hanya akan mencari tabrakan langsung antara partikel materi gelap dengan detektor, tetapi juga mencari tanda-tanda tidak langsung, yaitu produk dari peluruhannya, seperti neutrino atau kuanta gamma. Bisa jadi, kunci untuk memecahkan misteri ini tersembunyi tepat di dalam data tersebut. Dengan demikian, misteri astronomi ini telah menjadi pendorong yang kuat bagi kemajuan teknologi dan sains. Hal ini memaksa kita untuk menciptakan instrumen yang semakin canggih dan mengembangkan teori yang semakin rumit, sehingga terus memperluas batas-batas pengetahuan kita. Mari kita lakukan eksperimen pikiran. Bayangkan kita adalah peradaban super yang hidup 1 triliun tahun di masa depan. Seperti apa alam semesta kita saat itu? Menurut pemahaman modern, berdasarkan skenario kematian panas, heat death, gambaran ini cukup suram. Semua galaksi di luar grup lokal kita, yang saat itu kemungkinan sudah menyatu menjadi satu galaksi elips raksasa, akan menjauh melewati batas pandangan karena percepatan ekspansi alam semesta. Langit akan hampir kosong. Bintang-bintang terakhir, katai merah, akan kehabisan bahan bakar, menyisakan hanya katai putih yang mendingin, bintang neutron, dan lubang hitam. Alam semesta akan tenggelam dalam kegelapan yang nyaris total dan suhu yang mendekati nol mutlak. Ini yang disebut era degenerasi. Epoch of Degeneration. Namun, itu pun belum akhir segalanya. Pada skala waktu yang jauh lebih besar, sekitar 10⁻40 tahun, pre-40 tahun, proton, menurut beberapa teori penyatuan besar, Grand Unified Theories, bisa mulai meluruh. Ini berarti semua materi barionik yang menyusun planet dan bintang-bintang yang telah mendingin akan menguap secara bertahap, berubah menjadi radiasi dan lepton. Satu-satunya objek makroskopis yang tersisa di alam semesta hanyalah lubang hitam. Tapi mereka juga tidak abadi. Berkat radiasi Hawking, lubang hitam akan menguap dengan sangat lambat, kehilangan massa mereka. Lubang hitam supermasif di pusat bekas galaksi akan membutuhkan waktu yang tak terbayangkan lamanya, sekitar 10⁻100 tahun. Sebelum 100 tahun. Tapi pada akhirnya mereka pun akan menguap. Setelah itu tibalah era kegelapan. Dark Era. Alam semesta akan menjadi ruang hampa yang nyaris kosong, hanya diisi oleh foton relik, neutrino, dan mungkin partikel stabil seperti elektron dan positron. Semua struktur terorganisir akan lenyap. Waktu akan kehilangan maknanya. Peredupan alam semesta yang kita saksikan sekarang hanyalah langkah pertama yang hampir tak terlihat dalam perjalanan panjang menuju kehampaan ini. Ini adalah pengingat pertama bahwa bahkan kosmos pun memiliki sejarahnya sendiri, dengan permulaan dan akhirnya. Kita hidup di periode yang paling terang dan paling bergejolak. Kita harus menghargai setiap foton cahaya yang datang dari bintang-bintang yang jauh, karena suatu hari nanti cahaya itu akan padam selamanya. Dalam menelaah masalah peredupan kosmik ini, sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar antara cahaya yang terlihat oleh mata kita dengan total energi yang sebenarnya diproduksi oleh seluruh alam semesta. Keduanya tidak selalu identik. Sebagian besar energi yang dihasilkan selama proses pembentukan bintang dipancarkan dalam spektrum ultraviolet, UV, oleh bintang-bintang muda dan panas. Sayangnya, cahaya UV ini seringkali tidak mencapai kita secara langsung. Energi tersebut diserap oleh awan debu di dalam galaksi itu sendiri. Setelah menyerapnya, debu akan memanas dan memancarkan kembali energi itu, tetapi dalam bentuk inframerah jauh, far infrared. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai keseimbangan energi semesta, kita harus mengamati dan menelitinya di semua panjang gelombang, mulai dari sinar gamma hingga gelombang radio. Inilah yang dilakukan oleh proyek gamma dan penelitian lanjutan lainnya. Para ilmuwan mengumpulkan data dari puluhan teleskop berbeda, masing-masing bekerja dalam rentang spektrumnya sendiri. Mereka secara harfiah melakukan semacam audit akuntansi lengkap terhadap total energi kosmik. Dan hasilnya sangat jelas. Yang menurun adalah produksi energi secara keseluruhan. Ini bukan sekadar efek karena cahaya semakin sulit mencapai kita atau bergeser ke rentang gelombang lain. Masalahnya ada pada pembangkit listrik itu sendiri. Para generator, yaitu bintang-bintang, telah mulai bekerja kurang efisien atau jumlahnya memang berkurang. Klarifikasi ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk menyingkirkan beberapa hipotesis. Misalnya, jika masalahnya hanya terletak pada perubahan sifat debu, kita seharusnya melihat luminositas di spektrum UV menurun, sementara pada spektrum inframerah justru meningkat karena lebih banyak energi yang dipancarkan kembali oleh debu.
Namun, pengamatan menunjukkan bahwa penurunan ini terjadi di semua rentang gelombang, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ini menguatkan kesimpulan bahwa akar masalahnya terletak pada proses paling fundamental yang memberi makan alam semesta, fusi termonuklir di inti bintang. Pemahaman ini mempersempit area pencarian kita dan memaksa kita untuk fokus pada pertanyaan, mengapa pembentukan bintang kini lebih jarang terjadi? Atau mengapa generasi bintang baru rata-rata memiliki massa yang lebih kecil sehingga tidak secerah pendahulu mereka? Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan tersembunyi dalam ekosistem galaksi yang rumit, di mana gravitasi, hidrodinamika gas, dan umpan balik dari bintang serta lubang hitam saling terkait erat. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai peran energi gelap, karena ini adalah salah satu hipotesis paling menarik dan memiliki konsekuensi terbesar dalam kosmologi. Kita sering menganggapnya sebagai gaya konstan yang tersebar merata di seluruh ruang angkasa. Namun, dalam fisika teoretis, banyak model yang mengusulkan bahwa energi gelap sebenarnya adalah medan dinamis, serupa dengan medan elektromagnetik atau medan gravitasi. Medan ini dikenal dengan sebutan quintessensi, quintessence. Berbeda dari konstanta kosmologis, kepadatan energi dari medan quintessence dapat berubah, baik seiring waktu maupun di dalam ruang. Ia dapat perlahan-lahan bergulir menuju titik energi minimumnya, mirip bola yang menggelinding di atas permukaan berbukit. Tergantung pada bentuk topografi medan ini, perilakunya dapat sangat bervariasi. Medan ini bisa menyebabkan periode ekspansi yang dipercepat, lalu diselingi oleh periode perlambatan. Lantas, bagaimana hal ini bisa berkaitan dengan fenomena galaksi yang meredup? Mari kita bayangkan jika medan quintessence tidak hanya menentukan laju ekspansi semesta, tetapi juga berinteraksi secara lemah dengan materi biasa. Sebagai contoh, ia bisa saja mempengaruhi efisiensi kontraksi gravitasi pada awan gas. Jika medan ini baru saja bertransisi ke keadaan energi yang baru, hal tersebut bisa mengubah aturan main bagi pembentukan bintang di seluruh alam semesta secara serentak. Contohnya, ia mungkin meningkatkan tekanan efektif di dalam gas, sehingga menghalangi gas untuk kolaps. Gagasan ini sangat menarik bagi para ahli teori, karena memungkinkan mereka menjelaskan beberapa misteri kosmologis sekaligus dalam satu kali kesempatan. Misalnya, apa yang disebut masalah kebetulan, the coincidence problem. Mengapa kepadatan energi gelap dan kepadatan materi di era modern memiliki urutan besaran yang hampir serupa? Jika keduanya saling berinteraksi, maka ini mungkin bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari evolusi kosmik mereka yang saling terkait. Tentu saja, untuk saat ini, semua ini masih berupa hipotesis. Kita tidak punya bukti langsung tentang keberadaan medan quintessence, apalagi bukti interaksinya dengan materi biasa. Namun, model-model ini menunjukkan betapa eratnya pertanyaan-pertanyaan paling fundamental dalam fisika dapat saling terjalin. Misteri galaksi yang meredup ini mungkin adalah jendela menuju sektor realitas yang sama sekali baru, yang keberadaannya bahkan tidak pernah kita duga. Mengkaji fenomena ini dapat membawa kita pada pemahaman hakiki tentang sifat sejati dari kekuatan misterius yang mengendalikan nasib alam semesta kita. Selain perlambatan dalam pembentukan bintang, kita perlu menyoroti faktor penting lainnya, evolusi kimia alam semesta. Bintang-bintang generasi pertama hampir seluruhnya terdiri dari hidrogen dan helium, elemen yang terbentuk saat dentuman besar, Big Bang. Di dalam inti bintang-bintang inilah, dan juga saat bintang-bintang tersebut meledak, elemen-elemen yang lebih berat, yang oleh para astronom disebut sebagai metal, logam, mulai terbentuk. Setiap generasi bintang berikutnya memiliki kandungan metal yang sedikit lebih kaya daripada yang sebelumnya. Proses ini disebut pengayaan kimia, chemical enrichment. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kelahiran bintang baru? Ternyata, kandungan metal memegang peran kunci dalam proses pendinginan awan gas. Atom-atom elemen berat dapat secara efektif memancarkan energi panas, memungkinkan awan gas mendingin, menyusut, dan terpecah menjadi bintang-bintang individu. Dalam gas yang miskin metal, proses ini berjalan jauh lebih tidak efisien. Paradoksnya, semakin banyak metal dalam gas, semakin mudah bintang terbentuk darinya, terutama bintang-bintang bermassa rendah. Namun, ada sisi lain dari proses ini. Peningkatan metalitas juga dapat memicu pembentukan lebih banyak debu. Dan debu, seperti yang kita ketahui, dapat menghalangi cahaya dan mengganggu pendinginan lebih lanjut pada inti awan yang paling padat. Selain itu, komposisi kimia memengaruhi siklus hidup bintang.
Bintang dengan metalitas tinggi memiliki lapisan luar yang lebih buram, opak, mengubah struktur dan evolusinya. Mereka cenderung hidup sedikit lebih lama dan memiliki angin bintang, stellar wind, yang lebih kuat. Mungkin peredupan yang kita amati saat ini terkait dengan fakta bahwa alam semesta telah mencapai tingkat pengayaan kimia yang kritis. Metalitas gas di galaksi menjadi sangat tinggi, sehingga mengubah rezim pembentukan bintang. Misalnya, bintang yang lahir menjadi bintang-bintang yang didominasi bermassa rendah, dan karenanya kurang terang. Atau, jumlah debu yang meningkat menjadi lebih efektif dalam menekan kelahiran bintang di wilayah yang paling aktif. Ini adalah masalah multifaktor yang kompleks, di mana hasilnya bergantung pada keseimbangan yang rumit antara pendinginan, pemanasan, gravitasi, dan umpan balik, feedback. Untuk memahaminya, para ilmuwan membangun model komputer yang rumit, menyimulasikan evolusi seluruh galaksi selama miliaran tahun. Dengan membandingkan hasil simulasi ini dengan observasi nyata, mereka mencoba menemukan parameter kunci yang telah berubah di masa lalu dan menyebabkan efek yang kita amati sekarang. Mari kita bahas soal skala. Ketika kita mengatakan separuh alam semesta meredup, mungkin terdengar seperti ada yang mematikan saklar lampu utama. Padahal yang terjadi adalah efek yang sangat tipis dan halus, yang hanya terdeteksi ketika kita menganalisis kumpulan data yang luar biasa besar. Perubahan tingkat kecerahan ini hanya terjadi sepersekian persen per tahun. Namun, ketika kita berbicara dalam rentang waktu miliaran tahun, efek ini terakumulasi dan dampaknya menjadi sangat besar. Kita bisa menggunakan analogi penuaan pada manusia. Setiap hari, perubahan yang terjadi pada diri kita sangat kecil, bahkan tidak terasa. Tapi coba bandingkan foto seseorang saat berusia 20 tahun dengan saat berusia 60 tahun. Perbedaannya akan terlihat jelas. Hal yang sama berlaku untuk alam semesta. Kita melihatnya pada tahap usia yang berbeda, hanya dengan mengamati galaksi pada jarak yang berbeda-beda dari kita. Galaksi yang lebih dekat, yang kita anggap sebagai alam semesta yang berusia 60 tahun, tampak jauh lebih redup dibandingkan galaksi yang jauh, yang kita anggap sebagai alam semesta berusia 20 tahun, karena cahayanya membutuhkan waktu lama untuk sampai ke kita. Masalahnya adalah proses penuaan ini berjalan lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh model demografi kita. Seolah-olah alam semesta menua sebelum waktunya. Aspek penting lain dari skala ini adalah separuh alam semesta yang mana yang kita bicarakan? Tentu saja, ini bukan separuh secara geografis. Ini mengacu pada fakta bahwa total energi yang dipancarkan per unit volume ruang angkasa telah berkurang separuhnya selama 2 miliar tahun terakhir. Ini hanyalah nilai rata-rata, semacam rata-rata di rumah sakit. Di beberapa bangsal, yaitu galaksi aktif dengan pembentukan bintang yang intens, cahayanya masih bersinar terang. Sementara di bangsal lain, galaksi elips yang tua dan mati, cahayanya sudah lama padam. Efek yang diamati menunjukkan bahwa keseimbangan telah bergeser ke arah jenis yang kedua. Proses-proses yang menyebabkan kematian galaksi kini mulai mendominasi proses-proses yang mendukung kehidupan di dalamnya. Penting untuk memahami skala ini agar kita tidak perlu panik. Matahari kita masih akan bersinar selama kurang lebih 5 miliar tahun lagi, dan fenomena ini sama sekali tidak akan memengaruhi kehidupan umat manusia dalam waktu dekat. Namun, bagi ilmu pengetahuan, bagi pemahaman kita tentang hukum fundamental penciptaan alam semesta, penemuan ini memiliki makna yang sangat kolosal. Ini ibarat seorang dokter yang mempelajari penuaan tiba-tiba menemukan bahwa semua manusia di planet ini mulai menua 2 kali lebih cepat. Hal ini pasti akan memaksa sang dokter untuk meninjau kembali seluruh pemahamannya tentang biologi. Salah satu cara paling andal untuk menguji hipotesis tentang perubahan sifat energi gelap adalah dengan mempelajari apa yang disebut osilasi akustik baryon atau disingkat BAO. Apa itu BAO? Di alam semesta awal, ketika masih berupa sup, panas dan padat dari partikel dan radiasi, gelombang suara merambat di dalam plasma tersebut, mirip dengan riak air saat kita melempar batu. Gelombang-gelombang ini menciptakan sedikit pemadatan materi. Ketika alam semesta mendingin dan menjadi transparan, gelombang tersebut membeku. Fenomena ini meninggalkan jejak khas dalam distribusi materi. Inilah yang kita sebut sebagai penggaris standar kosmik. Kita bisa melihat bahwa galaksi cenderung berkumpul pada jarak tertentu satu sama lain, yaitu jarak yang sesuai dengan radius gelombang suara yang membeku tadi.
Jarak ini diperkirakan mencapai sekitar 500 juta tahun cahaya. Karena kita mengetahui ukuran sejati dari penggaris ini, kita dapat menggunakannya untuk mengukur jarak di alam semesta dan pada akhirnya untuk menelusuri sejarah pengembangannya. Dengan mengukur ukuran sudut tampak dari penggaris ini pada jarak yang berbeda atau pada era yang berbeda, kita dapat merekonstruksi bagaimana laju pengembangan alam semesta berubah dengan akurasi tinggi. Metode ini tidak bergantung pada lilin standar seperti supernova, sehingga menjadikannya alat yang sangat kuat dan independen. Proyek-proyek besar seperti Sloan Digital Sky Survey, SDSS, dan Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, telah memetakan posisi jutaan galaksi dan kuasar untuk memetakan osilasi ini. Jika energi gelap bukanlah konstanta kosmologi, melainkan berubah seiring waktu, hal ini harus terlihat jelas dalam data BAO. Kita seharusnya melihat adanya penyimpangan dalam sejarah pengembangan alam semesta dari apa yang diprediksi oleh model standar. Sejauh ini, data BAO yang terkumpul sangat cocok dengan model standar, di mana energi gelap adalah sebuah konstanta. Namun, akurasi pengukuran terus meningkat. Survei di masa depan yang akan memetakan puluhan juta galaksi akan memungkinkan kita menguji hipotesis ini dengan ketelitian yang jauh lebih tinggi. Jika mereka menemukan penyimpangan, ini akan menjadi revolusi sejati dalam kosmologi. Namun, jika tidak ada penyimpangan, kita harus mencari penjelasan mengenai kegelapan alam semesta dalam proses astrofisika lain yang lebih kompleks. Bagaimanapun, penggaris kosmik BAO adalah salah satu kartu as utama kita dalam permainan ilmiah ini. Mari kita kembali pada hipotesis bahwa hukum-hukum fisika yang kita kenal mungkin belum lengkap. Salah satu masalah terbesar dalam fisika teoretis modern adalah yang disebut masalah penyetelan halus, fine-tuning problem. Banyak konstanta fundamental seperti massa elektron, konstanta gravitasi, atau nilai konstanta kosmologi memiliki nilai yang seolah-olah disetel secara luar biasa presisi agar semesta yang kompleks dan kehidupan dapat eksis. Seandainya nilai-nilai ini sedikit saja berbeda, bintang tidak akan bisa bersinar, unsur-unsur berat tidak akan terbentuk, atau alam semesta akan langsung runtuh, atau mengembang terlalu cepat sehingga materi tidak sempat berkumpul menjadi galaksi. Ada beberapa pendekatan filosofis dan ilmiah untuk memecahkan misteri ini. Salah satunya adalah prinsip antropik, yang menyatakan bahwa kita mengamati alam semesta seperti ini karena di alam semesta lain, mustahil kita bisa muncul. Pendekatan lain adalah teori multisemesta, multiverse, yang berhipotesis adanya banyak alam semesta dengan hukum fisika yang berbeda, dan kita kebetulan berada di salah satu yang beruntung. Namun, ada jalan ketiga. Mungkin konstanta-konstanta ini sebenarnya bukanlah konstanta sejati. Mereka bisa saja berubah perlahan, berevolusi seiring dengan perkembangan alam semesta. Jika ini benar, fenomena meredupnya alam semesta yang kita amati bisa jadi merupakan konsekuensi langsung dari evolusi ini. Sebagai contoh, perubahan kecil pada konstanta struktur halus yang menentukan kekuatan interaksi elektromagnetik dapat secara drastis mengubah reaksi nuklir di bintang, menjadikannya kurang efisien. Atau, perubahan pada konstanta gravitasi bisa memengaruhi syarat pembentukan bintang dari awan gas. Pencarian akan perubahan konstanta fundamental sudah dilakukan sejak lama. Para ilmuwan menganalisis spektrum kuasar yang jauh, mencoba menemukan petunjuk bahwa di masa lalu, transisi atom terjadi dengan nilai konstanta yang sedikit berbeda. Hasil pencarian ini sejauh ini sangat kontradiktif dan berada di batas sensitivitas metode pengukuran. Namun, jika terbukti bahwa setidaknya satu konstanta fundamental benar-benar berubah seiring waktu, penemuan itu akan setara signifikansinya dengan teori relativitas. Dan misteri meredupnya alam semesta bisa menjadi salah satu bukti pengamatan pertama yang mendukung gambaran dunia yang menarik ini. Menarik sekali untuk meninjau isu meredupnya alam semesta dari sudut pandang informasi. Menurut beberapa teori, informasi adalah entitas yang sama fundamentalnya dengan energi dan materi di dunia ini. Pada dasarnya, alam semesta kita adalah komputer kuantum raksasa yang terus-menerus memproses data. Dalam konteks ini, apa itu informasi? Informasi pada dasarnya adalah tingkat keteraturan atau kompleksitas sebuah sistem. Lahirnya bintang, pembentukan sistem planet, munculnya kehidupan. Semua ini adalah proses yang menciptakan struktur kompleks dan teratur, yang berarti meningkatkan jumlah informasi yang ada.
Di sisi lain, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi atau ukuran kekacauan dalam sistem tertutup selalu cenderung mencapai batas maksimalnya. Ini menyiratkan bahwa seiring waktu, setiap struktur yang teratur pasti akan hancur dan informasi pun akan hilang. Dua proses ini, penciptaan informasi, negentropi, dan kehancurannya, entropi, berada dalam perebutan yang abadi. Mungkin era pembentukan bintang yang aktif adalah periode di mana proses penciptaan informasi mendominasi alam semesta. Gravitasi mengumpulkan materi yang tersebar menjadi struktur kompleks, seperti bintang dan galaksi. Namun, kini seiring menipisnya bahan bakar bagi proses-proses ini, hukum kedua termodinamika mulai mengambil alih. Entropi mulai menguasai keadaan. Peredupan yang kita amati bukan sekadar penurunan produksi energi. Ini bisa menjadi tanda bahwa alam semesta sedang beralih dari fase konstruksi menuju fase pembusukan. Kecepatan pemrosesan informasi menurun. Struktur yang kompleks mulai mengalami degradasi. Tentu saja, ini adalah pandangan yang sangat filosofis dan sulit untuk diterjemahkan ke dalam formula matematika yang ketat. Tetapi, pandangan ini memungkinkan kita melihat masalah peredupan alam semesta dalam konteks yang jauh lebih luas. Meredupnya alam semesta bukan sekadar fenomena astrofisika. Ini mungkin merupakan manifestasi dari hukum alam yang paling mendasar, aliran waktu yang tak terhindarkan dari keteraturan menuju kekacauan, dan kita kini menjadi saksi saat bandul besar itu baru saja berayun ke arah sebaliknya. Dalam setiap penelitian ilmiah, apalagi yang membahas efek-efek yang sangat halus, selalu ada kemungkinan kita menjadi korban bias kognitif atau kesalahan sistematis. Sejarah astronomi penuh dengan contoh penemuan-penemuan besar yang ternyata hanyalah artefak. Ingat saja kanal terkenal di Mars yang ternyata adalah ilusi optik, atau penemuan neutrino yang bergerak lebih cepat dari cahaya, yang penyebabnya tak lain adalah kabel yang terpasang dengan buruk. Bisakah kita yakin bahwa peredupan alam semesta ini adalah efek yang nyata dan bukan sekadar kekeliruan serupa? Para ilmuwan menanggapi kemungkinan ini dengan sangat serius. Itulah sebabnya begitu banyak waktu dan upaya dihabiskan untuk memverifikasi silang data yang dikumpulkan dari berbagai instrumen dan metode yang berbeda. Data dari proyek Gamma telah dibandingkan dengan data dari Sloan Digital Sky Survey, serta pengamatan dari teleskop luar angkasa seperti Hubble, Spitzer, Herschel, dan banyak lagi lainnya. Secara keseluruhan, semuanya menunjukkan tren yang sama. Hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan bahwa masalahnya hanya berasal dari satu instrumen tertentu. Pertanyaan yang lebih rumit ada pada metodologi analisisnya. Untuk mengukur total luminositas, kita harus membuat banyak asumsi dan model. Misalnya, bagaimana cara memperhitungkan penyerapan cahaya di dalam galaksi itu sendiri dengan benar? Bagaimana kita mengekstrapolasi data yang diperoleh dari area langit yang terbatas untuk diterapkan pada seluruh alam semesta? Dan bagaimana cara yang tepat untuk mengkonversi kecerahan yang diamati melalui filter yang berbeda menjadi total keluaran energi? Di setiap prosedur ini, mungkin tersembunyi sedikit kesalahan sistematis yang, jika terakumulasi, dapat menyebabkan hasil yang keliru. Inilah sebabnya mengapa terjadi diskusi yang begitu sengit di kalangan komunitas ilmiah. Tim yang berbeda menganalisis data yang sama, menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, dan membandingkan hasilnya. Sejauh ini, konsensus cenderung menunjukkan bahwa efek ini nyata. Namun, kepastian mutlak baru akan muncul ketika kita mendapatkan data dari teleskop generasi baru yang memungkinkan pengukuran dengan margin kesalahan yang jauh lebih kecil dan dengan asumsi model yang lebih sedikit. Sains adalah jalan panjang pendekatan yang lambat dan hati-hati menuju kebenaran, dan dalam perjalanan ini sangat penting untuk selalu menyisakan ruang bagi keraguan. Mari kita bayangkan sejenak bahwa hipotesis paling mendasar ternyata benar. Alam semesta kehabisan bahan bakar untuk penciptaan bintang. Gas mulai menipis, bintang-bintang baru semakin jarang lahir, sementara bintang yang lama perlahan padam. Apa artinya ini bagi potensi kehidupan di masa depan? Sepintas, prospeknya tampak suram. Lebih sedikit bintang berarti lebih sedikit sistem planet. Lebih sedikit bintang masif berarti lebih sedikit elemen berat yang dibutuhkan untuk biokimia. Alam semesta menjadi tempat yang kurang ramah. Namun, beberapa ilmuwan memiliki pandangan yang lebih optimistis. Mereka berpendapat bahwa era pembentukan bintang yang paling hebat mungkin bukanlah waktu terbaik bagi kehidupan untuk muncul. Seringnya ledakan supernova dan radiasi kuat dari bintang-bintang muda bisa saja mensterilkan planet-planet muda.
Alam semesta yang lebih tenang dan matang justru bisa menjadi lingkungan yang lebih kondusif. B. Masalah utama di masa depan yang sangat jauh adalah memudarnya bintang-bintang berumur panjang, yaitu katai merah, red dwarf. Mereka dapat bersinar selama triliunan tahun, jauh lebih lama daripada bintang sejenis matahari kita. Kemungkinan besar, di sekitar merekalah sisa-sisa terakhir kehidupan di alam semesta akan terkonsentrasi. Namun, pada akhirnya mereka pun akan padam. Apakah ini berarti akhir yang mutlak bagi semua makhluk hidup dan cerdas? Belum tentu. Fisikawan Freeman Dyson dan para pemikir lainnya telah mempertimbangkan skenario bertahan hidup di masa depan yang sangat jauh. Peradaban super dapat belajar memanfaatkan sumber energi lain. Misalnya, mereka bisa memanen energi yang diekstraksi dari rotasi lubang hitam yang dikenal sebagai proses Penrose. Atau mereka mungkin belajar hidup sebagai struktur informasi yang tidak memerlukan banyak energi, beradaptasi dengan alam semesta yang terus mendingin dengan memperlambat metabolisme dan proses berpikir mereka. Inilah yang disebut kehidupan abadi versi Dyson. Tentu saja, ini adalah konsep yang jauh melampaui batas ilmu pengetahuan modern. Namun, perenungan ini menunjukkan bahwa bahkan di alam semesta yang perlahan mati dan meredup, ceritanya mungkin belum berakhir. Memudarnya cahaya kosmos adalah tantangan, tidak hanya bagi pemahaman kita, tetapi pada akhirnya bagi kelangsungan hidup kita sebagai sebuah spesies. Ini adalah pengingat bahwa jika kita ingin memiliki masa depan dalam skala sebesar itu, kita harus belajar mengendalikan energi dan materi pada tingkat yang saat ini kita anggap seperti kekuatan dewa. Pada intinya, misteri di balik mengapa semesta menjadi gelap adalah cerminan sempurna tentang cara kerja metode ilmiah. Semua bermula dari pengamatan tak terduga yang tidak sesuai dengan pemahaman atau gambaran dunia yang sudah ada. Pengamatan ini, yang dimungkinkan berkat hadirnya instrumen baru yang lebih canggih, langsung menantang teori-teori mapan. Kemudian proses perumusan hipotesis pun dimulai. Para ilmuwan mengajukan berbagai penjelasan yang mungkin, mulai dari yang paling konservatif hingga yang paling radikal. Setiap hipotesis ini membuat prediksi tertentu. Misalnya, hipotesis debu memprediksi kemerahan pada cahaya, sementara hipotesis perubahan energi gelap memprediksi adanya anomali dalam sejarah ekspansi semesta. Tahap selanjutnya adalah menguji prediksi-prediksi tersebut. Para astronom merancang program observasi baru, ahli teori menyempurnakan model mereka, dan para insinyur membangun instrumen baru. Ini adalah proses yang panjang dan melelahkan, penuh dengan jalan buntu dan petunjuk palsu. Beberapa hipotesis dibuang karena prediksinya tidak terbukti. Hipotesis lainnya dimodifikasi agar lebih sesuai dengan data yang ada. Terkadang, untuk memecahkan masalah ini, dibutuhkan ide yang sama sekali baru dan revolusioner, yang mampu menyatukan fakta-fakta yang terpisah menjadi satu gambaran yang koheren. Kita saat ini berada di tengah-tengah proses ini. Kita punya misteri, kita punya beberapa hipotesis yang bersaing, dan kita punya alat untuk mengujinya. Ini adalah masa yang sangat menarik bagi dunia kosmologi. Mungkin jawabannya akan ditemukan dalam beberapa tahun ke depan, berkat teleskop James Webb atau Observatorium Euclid. Atau mungkin, misteri ini akan tetap bersama kita selama beberapa dekade, menuntut ide yang lebih berani dan teknologi yang jauh lebih kuat. Namun, bagaimanapun juga, proses pencarian jawaban itu sendiri sudah memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Setiap hipotesis yang diuji dan disingkirkan akan mempersempit lingkup kemungkinan dan membawa kita semakin dekat pada kebenaran. Dan inilah tujuan utama sekaligus keindahan dari sains. Nah, kita baru saja menyelesaikan perjalanan panjang yang mudah-mudahan cukup menenangkan bagi Anda untuk menyelami salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Kita telah menyaksikan bagaimana analisis cermat terhadap cahaya dari ratusan ribu galaksi membawa para ilmuwan pada kesimpulan yang mengejutkan. Alam semesta kita kini semakin meredup, dan ini terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan semula. Kita telah menimbang berbagai kemungkinan penjelasan. Mungkinkah pelakunya adalah debu kosmik yang menyelimuti pandangan kita layaknya kabut tebal? Atau mungkinkah alam semesta kita sedang menua? Era kelahiran bintang yang bergejolak telah berakhir, digantikan oleh fase kedewasaan yang sunyi dan gelap. Kita juga mengintip ke sudut-sudut kosmos yang paling tersembunyi, membahas energi gelap misterius yang mungkin saja mengubah sifatnya dan mendiktekan takdir seluruh jagat raya. Kita bahkan berani berasumsi bahwa hukum fisika fundamental kita belum lengkap, dan kita mungkin sedang berdiri di ambang revolusi ilmiah yang baru. Saat ini, kita memang belum memiliki jawaban yang pasti.
Setiap hipotesis yang ada memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seperti biasa, alam semesta terbukti jauh lebih kompleks dan menarik daripada model-model paling berani yang kita ciptakan. Namun, satu hal yang pasti, kita tengah menjadi saksi mata momen krusial dalam pemahaman kita tentang kosmos. Teka-teki ini memaksa kita untuk terus bergerak maju, membangun teleskop yang lebih canggih, merumuskan teori baru, dan mengajukan pertanyaan yang semakin mendalam. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya untuk menyelami misteri kosmik ini. Saya harap cerita ini dapat membantu Anda rileks dan bersiap untuk tidur. Jangan lupa untuk subscribe ke kanal ini dan tinggalkan like jika Anda menikmati perjalanan ini. Dan sebelum Anda benar-benar terlelap, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Teori manakah yang menurut Anda paling masuk akal? Atau mungkin yang paling indah? Menurut Anda, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kegelapan alam semesta yang kian merayap ini? Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Selamat tidur!